Kalian mungkin pernah mendengar bahwa IQ orang Indonesia itu rata-ratanya hanya 78 saja, yang mana ini merupakan terendah kedua di negara ASEAN. Tetapi kenapa bisa begini? Apakah ini karena sistemnya salah atau karena kurangnya edukasi dari masyarakat itu sendiri? Dan kita akan bahas lebih lanjut di video kali ini. Selamat datang di channel Pejuang Visioner, channel yang akan membantu kalian menjadi pejuang sejati yang lebih fokus kepada masa depan. Oke, pertama-tama kenapa sih IQ kita itu bisa tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang ada di Asia Tenggara? Dan kita akan bahas juga faktor-faktor yang memengaruhi di sini. Yang pertama, ada faktor genetik. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor genetik ini memang punya peran yang penting dalam pembentukan kecerdasan seseorang. Tapi, ini juga merupakan faktor eksternal dan bukan satu-satunya faktor penentu. Genetik itu cuma bisa memberikan potensi dasar, tetapi kalau nggak didukung dengan lingkungan yang baik, pola hidupnya dia, kebiasaannya dia, potensi itu pun juga bisa sia-sia saja. Dan Bapak Presiden kita Prabowo di sini juga sedang mengatasi pembentukan IQ di Indonesia, didukung dengan adanya gizi sehat, yang mana di sini membentuk pola makan yang lebih baik untuk setiap siswa. Tetapi yang jauh lebih penting lagi itu sebenarnya adalah faktor dari lingkungan itu sendiri, di mana itu merupakan hal yang benar-benar memengaruhi kepribadian seseorang dan bagaimana IQ itu terbentuk. Karena lingkungan yang buruk itu pun juga menekan perkembangan kecerdasan dari seseorang. Dan di sini kita akan bahas beberapa penyebab utama yang bikin lingkungan di Indonesia kurang mendukung peningkatan IQ. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Lah, negara Yang pertama kita bisa lihat dari sistem pendidikannya. Di sekolah itu kita lebih banyak menghafal daripada memahami suatu persoalan. Siswa lebih dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa daripada kenapa ataupun bagaimana. Bahkan gurunya pun juga lebih sibuk untuk mengejar kurikulum daripada benar-benar mendidik siswanya. Bahkan saya juga pernah ngobrol-ngobrol dengan dosen di salah satu universitas di Indonesia. Dia mengatakan bahwa jika dosen tersebut memberikan nilai yang jelek kepada mahasiswa dan dapat banyak protes, dosen itu akan dipanggil dan terkena masalah. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa hal ini akan memicu sistem perkatrolan, yang mana siswa dan guru akan berpikir bahwa nilai ataupun IPK itu adalah suatu hal yang utama. Padahal yang utama itu bukan sekedar dari IPK ataupun nilainya, tapi dari bagaimana orang itu berpikir dan juga bisa benar-benar memahami persoalan yang ia dapatkan. Beberapa kasus lain yang membahas soal perkatrolan, kita juga bisa lihat di kasus perkatrolan ini. Kalian bisa baca sendiri, ataupun kalian sendiri juga mengalami persoalan ini di sekitar sekolah kalian ataupun di kampus kalian, yang mana kalian tidak bisa mengerjakan suatu soal seperti susah, pelajaran gila lah atau apalah, tiba-tiba muncul nilainya bagus, tidak tahu itu dari mana. Ini sungguh suatu kejadian yang mencengangkan sebenarnya untuk pendidikan. Cuma kita tidak akan bahas ke sana, tapi kita akan bahas ke bagaimana agar tidak hanya berpasrah pada lingkungan ataupun faktor genetik, tapi bagaimana usaha kita untuk mencapai ke sana. Salah satu pengaruh lain ketika kita dihadapkan oleh suatu bacaan ataupun soal, banyak netizen kita itu tidak membaca lengkap suatu captionnya ataupun keterangan dari suatu kejadian atau video, yang mana menjadi darurat literasi, yang kalau kita baca pun juga rada kocak gitu, karena ada keterangannya jelas tapi dia tidak membaca dengan benar. Bahkan lebih parahnya lagi kalau misalnya ada suatu keterangan yang benar-benar sudah jelas tetapi orang menangkapnya bisa beda jauh. Dan hal lain yang perlu kita genjot di Indonesia adalah minat membaca buku. Kita sejak sekolah gak dikasih tahu bahwa membaca buku adalah jendela dunia. Tetapi banyak masyarakat Indonesia tidak melakukan ini, berbeda dengan negara-negara yang sudah maju di luar sana. Oleh karena itu, saya dari Pejuang Visioner ingin agar kalian semua itu tiap hari sempatkan waktu untuk membaca dan juga berpikir akan kejadian-kejadian yang ada di hari tersebut. Kalau misalnya juga ada influencer atau artis yang nawarin sesuatu, kalian jangan langsung percaya, tapi kalian pikir dulu itu apakah benar-benar bermanfaat. Misalnya ada skincare, kalian baca terlebih dahulu belakangnya, itu kalian baca ini untuk apa, kandungannya apa saja, dan itu bisa menyebabkan apa. Karena juga banyak orang ketipu akhirnya salah skincare dan menyebabkan kulit mereka tambah rusak ataupun ketergantungan terhadap suatu produk.
Tidak hanya itu, mungkin juga ada yang sebagai orang tua, di mana ada juga orang tua itu yang mendidik dan merawat anaknya dengan sangat sembarangan. Misalnya mereka memiliki bayi tapi diberikan micin secara berlebihan, yang mana itu akan memengaruhi otaknya dan juga pendidikannya. Lalu juga orang tua tidak memberikan panutan yang baik, terlalu sering mengkritik, membanding-bandingkan, yang membuat anak itu tidak mau untuk maju. Oke, selanjutnya itu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ini. Yang pertama, dari sistem pendidikannya tersendiri, kita bisa melakukan revolusi pendidikan dan kita tidak perlu menunggu pemerintah, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai mencari cara belajar yang efektif, fokus pada pemahaman bukan sekedar hafalan saja. Lalu untuk dari diri setiap orang, kita perlu mengubah gaya hidup kita menjadi seseorang yang lebih kritis dan penasaran. Orang cerdas itu bukan orang yang tahu segalanya, tapi yang selalu bertanya kenapa. Jadi biasakanlah berpikir kritis dan jangan cuma menelan mentah-mentah suatu informasi, agar kita juga tidak mudah untuk dibodohi oleh seseorang. Sekarang ini zamannya internet, kalian bisa mencari di YouTube ataupun menggunakan ChatGPT untuk belajar lebih lanjut dan baca riset-riset yang ada di internet. Dan jangan takut salah, yang penting kita harus terus belajar hingga bisa mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Juga teruntuk setiap orang tua, kalian juga baiknya lebih belajar dalam mendidik anak ataupun berikan makanan, pola asuh, kehidupan yang sehat, agar anak pun tumbuh menjadi anak yang lebih pintar, cerdas, dan juga membanggakan orang tua. Karena nanti bangga juga kalian sendiri, mungkin juga bisa kalian pamerkan ke tetangga kalian. Cuma ayo pesan dari channel Pejuang Visioner, kita sebagai anak Indonesia jangan malas, banyaklah belajar dan juga fokuslah untuk masa depan. Jangan hanya hura-hura, senang-senang kesenangan saat ini, sehingga kehidupan kalian nanti kalau kalian sudah kerja, sudah ingin membanggakan orang tua, pacar kalian, ataupun istri kalian, calon istri kalian, bisa lebih bangga kepada kalian, bisa mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Saya Niko dari channel Pejuang Visioner. Jangan lupa like, share video ini agar lebih banyak orang yang bisa terbantu, dan juga jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info lebih lanjut untuk menjadi pejuang yang lebih visioner.